Halo semuanya, kenalkan nama saya Niketudian Chelsea Masela Putri dengan NIM 2511031191 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat tugas video dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Sejarah dan Fungsi Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Dari Sabang sampai Merauke, kita dipersatukan oleh satu dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia membutuhkan dasar dan pedoman bersama untuk membangun negara merdeka. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan seperti Muhammad Yamin, Suepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenalkan sebagai lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk
Panitia 9 untuk merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan ini kemudian disempurnakan dan disahkan sebagai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia, artinya seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi pedoman penyelenggara pemerintah agar kekuasaan dijalankan secara adil, demokratis, dan keberadaban. Selain sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup berbangsa. Nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi antar umat beragama, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Contohnya, saling menghormati perbedaan, bekerjasama di lingkungan masyarakat, serta bersikap baik dan adil dalam pergaulan. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Pancasila bukan sekedar sejarah,
tetapi juga nilai yang harus kita amalkan dan jaga. Dengan memahami fungsi dan sejarahnya, kita dapat menjadi generasi yang cinta tanah air dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.